Hai kamu, lama aku tidak up konten panjang rasanya. Terkadang emang kesibukan dunia kampus memang nggak bisa buat diduain. Tugas ini, proker ini, project itu, kegiatan inilah, pekerjaan sampingan itulah, dan tak jarang juga itu semua membuat kita jadi overwhelmed dan capek sendiri. Apalagi kalau ada tambahan. Tadi yang aku lakuin bener nggak ya? Aku salah ngerjain tugasnya nggak ya? Tadi aku salah ngomong nggak ya di presentasi? Konsep yang aku sampaikan, sampean nggak ya ke teman-teman? Nggak hanya mahasiswa, tapi juga banyak orang, termasuk kamu yang nonton video ini mungkin. Karena aku membuat video ini tidak sebatas hanya untuk kepada mahasiswa saja, tapi kepada banyak orang, terutama kepada diriku sendiri yang lagi belajar buat hidup lebih tenang, untuk kamu yang mau belajar bareng sama aku, dan untuk kalian yang sering merasa khawatir akan masa depan. Hai, aku Aralin, selamat datang di video ketigaku dalam series Aku dan Kedamaian. Siapa sih yang tidak pernah overthinking? Pertanyaan retoris yang jawabannya pasti banyak orang yang tahu. Kita manusia, kita dianugerahi pikiran, dianugerahi perasaan. Beruntungnya, dengan keduanya kita bisa hidup dengan lebih baik. Kita bisa berpikir akan melakukan apa hari ini, akan berbuat apa esok, akan mencintai siapa, akan push ourselves forward. All we can think for. But unfortunately, coming side, always there is something bothering us. Yaitu apa? Overthinking. Sesuatu yang udah lewat, sesuatu yang udah pas, atau bahkan yang belum terjadi ikut dipikirkan secara berlebihan. Kita mengkhawatirkannya secara berlebihan. Kita berpikir terlalu jauh, sampai-sampai kita lupa arah untuk kembali pulang dan merasa tenang. Overthinking itu nggak enak. Overthinking itu capek. Overthinking itu dangerous. Tapi tenang, tidak ada masalah tanpa solusi. Look at here. I grab one of most popular book in Indonesian, Philosophy Teras by Henry Manampiring. Aku yuk, siapa yang udah pernah baca buku ini? Setelah menghabiskan satu buku ini utuh, aku belajar beberapa hal terkait thinking and energy management. Ada sebuah quote dalam buku ini yang aku tuh suka banget dan jadiin pedoman sampai saat ini. Not everything that trouble us, but our judgment about this by Epictetus. Yang membuat kita merasa kesulitan itu bukan masalahnya, tapi lebih ke bagaimana cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Kadang karena terlalu larut dalam pikiran kita jadi lupa bahwa sebenarnya kita tidak bisa sepenuh hati dan tenaga mengontrol apa yang bukan ada pada diri kita sendiri. Guys, karena faktanya di dunia ini ada dua hal. Pertama, sesuatu yang dapat kita kendalikan, contohnya akal, pikiran, niat, perilaku, gaya rambut, gaya berpakaian, dan lain-lain. Dan yang kedua, sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan, yaitu contohnya perasaan orang lain, pendapat orang lain, bahkan masa depan sekalipun. Setelah baca buku ini, aku tersadar bahwa ternyata selama ini aku banyak membuang waktu dan tenaga untuk sebuah hal yang I can control that. I try to keep control, but at the end, I'm lost dan malah jadinya capek sendiri. Tugas kita sebagai individu adalah bukan mengontrol apa yang we cannot control, tapi kita bertugas untuk mengontrol pikiran, perilaku, dan step-step kita untuk menyikapi kejadian tersebut. Filosofi teras ini cocok banget buat kamu yang mau belajar untuk reduce your overthinking habits. Karena jujur banget, overthinking itu musuh terbesar dari kedamaian. So, if you want to start heal from your overthinking, I really recommended this book. Hidup yang damai itu bukan dengan membuat orang lain terus searah dengan kita, tapi bagaimana kita tetap bisa berjalan meskipun orang lain berbeda arah. Karena pada faktanya tujuan dan cara pandangnya memang beda-beda. Dan untuk masa depan, daripada kita terus-terusan takut akan seperti apa nantinya, maybe better we start to take a small step every day buat menuju ke masa depan itu. Hidup yang damai itu bukan datang dengan sendirinya, tapi diciptakan. Aku Aralin, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!